balik engkau berikan. Dan waktu papa saya sebelum meninggal, ya saya bersyukur ya Pak Yusuf, luar biasa ibu ini ya, banyak orang datang. Saudara, setelah papa saya meninggal, 1 minggu kemudian ada serombongan ibu-ibu datang. Kami terharu sekali. Dia kata, Pak saya baru datang, Pak Lima Mada atau Gajah Mada. Papa saya namanya Gajah Mada. Orang dulu kata Gajah Mada. Liman itu gajah. Nah, saudara, waktu datang, ibu-ibu datang, ini janda-janda yang di daerah Malang Bragas. Dan sebagian besar pelacur. Kami melayani daerah pelacuran itu hampir 13 tahun. Dan tidak ada motivasi apapun. Dan berapa banyak hamba Tuhan melayani pelacur jatuh semua, banyak. Akhirnya dikeluarkan dari STJ. Karena akhirnya melayani pelacur ini terasa. Dan itu datang terus kemudian membawa satu kenangan waktu itu yang ada di dalam pelayanan itu. Sudah apa kenangan itu? Satu lukisan yang papa saya buat, yaitu Yesus berdoa. Nah, dia mengatakan pada pelacur-pelacur itu waktu di pelayanan. Sudah dia lukiskan itu, dia kasih ke salah satu pelacur untuk tempat bersyukur. Di sana dipahami, Tuhan, papa saya mengatakan demikian. Selama engkau dalam kesusahan hidup, apapun yang terjadi, marilah kita berdoa. Saat terakhir itu Tuhan berkata pada bapaknya, ya bapak bisa calon hilang, tapi kehendakmu yang jadi. Setelah nilai kekekalan yang dia tanam itu, pelacur-pelacur itu mengatakan bahwa itu mereka dalam kesulitan hidup, mereka berdoa seperti Kristus berdoa kepada Bapa itu. Mereka sekarang anaknya ada yang sekolah di Eropa, pelacur, dan ada yang menjadi hamba Tuhan. Satu persatu keluar daripada kerajaan itu. Saya melihat sendiri, luar biasa. Dulu engkau dihina, anaknya anak haram, betul kan? Sekarang menjadi anak yang dipakai Tuhan di dalam gereja, melayani sampai ke Australia, sampai ke dunia. Anak yang pelacur. Kapan bilang melakukan seperti itu? Penuh murah hati. Dan waktu Bapak sebelum nanti, dia mengatakan apa? Semua apa yang Bapak lakukan penuh dengan dosa. Seorang yang murah hati tidak pernah mengatakan, aku murah hati ya. Aku suka itu. Seorang murah hati terlihat, belum apa-apa ya, jauh lah. Ini memang satu syukur saya, bahkan penuh dengan kelemahan. Nah, itu murah hati. Orang seperti ini langsung kita lakukan siapa? Orang yang diselamatkan, orang yang dihidup. Itu tanda. Jelas sekali tandanya. Buah dan berbuah. Ada dan dia tanam dan berbuah. Dan pelacur-pelacur yang belasan orang itu datang berdoa menangis. Dan dia mengatakan satu kalimat yang pemimpin. Kapan Pak ya? Ada orang seperti ini lagi di dalam pelayanan kami. Kami menunggu belum ada. Saya katakan banyak. Banyak gimana? Banyak. Anak ibu yang sekolah Alkitab, silakan balik. Nah, saya dengar 2 orang balik ke Bragas. Mereka bangun gereja. Ya, kita doakan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu kesempurnaan milik-Mu semata. Apabila kami bisa melakukan dan menghasilkan buah daripada Roh Kudus itu, Tuhan, kami tahu itu bukan diri kami, tetapi kami mau Engkau pakai Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau dibakar habis, dan kami mau memberi bermurah hati tanpa menghakimi, tanpa menuntut balas ataupun imbalan ataupun apapun Tuhan. Jika perbuatan-perbuatan kami diimbali dengan anugerah dari Tuhan, baik melalui materi-materi yang Tuhan persembahkan pada kami, Tuhan ingatkan kami bukan menuntut hal ini. Ini adalah satu syukur kami. Tuhan, kami mau hidup sempurna di hadapan, karena kesempurnaan itu merupakan anugerah Tuhan. Dan bukan nanti pada hari ini Tuhan, kami menapaki hidup kami menapaki jejak kaki Kristus. Jika kami melihat orang buta, di sana kami melihat wajah-Mu Tuhan.
Di mana kami melihat panti jompo anak-anak nakal, kami melihat hati Tuhan ada di sana. Jika ada orang berdosa yang dihukum, jika ada koruptor yang dituduh dan kemudian dipenjarakan, Tuhan kami tahu penjara dan hukuman-hukuman manusia tidak mengubah apapun dalam hidup manusia. Tetapi terbukti sekali di dalam tempat-tempat disiplin manusia, hukuman-hukuman manusia, di sana mereka semakin kejam. Mereka semakin sempurna dalam dosanya. Tuhan, biarlah kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan penjara, pelayanan-pelayanan untuk anak-anak yang murah hati, baik panti jompo, panti asuhan. Mereka yang perlu dijangkau oleh hati Tuhan pada hari ini. Tuhan, berikan kami kemampuan. Bukan hanya kami bisa berteori membuat sepeda dalam otak kami, tapi biarlah tangan kami bergerak mengambil ban, mengambil stang setir, dan kami membangun pelayanan itu. Dan kami melihat satu kuasa penyertaan Tuhan yang mengubahkan bukan hanya diri kami, keluarga kami, anak kami, sehingga mereka belajar bermurah hati seperti Tuhan. Tuhan, ini sulit sekali karena kami masih hidup dalam kedagingan kami. Tetapi kami percaya jika Roh Tuhan hadir dalam hati kami, Engkau menyempurnakan setiap perbuatan kami. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Jika kami bisa hidup, kami bisa memiliki kemurahan. Mungkin pada saat ini Tuhan, kami bisa merasakan kemurahan hati daripada ibu-ibu. Dan berisma untuk anaknya dan suami Pak Yusuf. Engkau tanam hati ini, Pak. Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh, sehingga kami bisa melihat surga yang terbuka itu. Kasih Allah yang mengalir, yang tiada henti-hentinya pada hari ini.